Masyarakat di Pontianak digegerkan dengan penemuan mayat dalam karung di samping rumah di Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Kalbar. Ternyata mayat dalam karung tersebut adalah seorang anak yang masih SD berusia 6 tahun. Bocah dalam karung tersebut adalah korban pembunuhan. Korban dibunuh oleh ibu tirinya. Jasad Ahmad Nizam ditemukan tak bernyawa di sebelah rumahnya, di mana korban ditemukan dalam posisi di dalam karung dan diisi sampah pada Kamis tanggal 23 Agustus tahun 2024 malam. Berdasarkan pemeriksaan polisi terhadap If, terkuak bahwa korban sempat dikunci di luar rumah dalam keadaan hujan deras semalaman dan tidak diberi makan. Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol Raden Petit Wijaya mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya telah mengamankan If selaku ibu tiri korban. Berdasarkan pemeriksaan, If mengaku bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus tahun 2024 pukul 11 waktu Indonesia Barat, sepulang sekolah ia sempat memarahi korban. Lalu dalam keadaan hujan deras, If mengunci korban di halaman belakang rumah dan tidak membolehkan masuk rumah serta tidak diberi makan. Selama semalaman, If membiarkan korban berada di luar rumah. Keesokan harinya pada Selasa tanggal 20 Agustus tahun 2024 pukul 11 waktu Indonesia Barat, If melihat korban di halaman belakang rumah dalam keadaan lemas lalu. If membawa masuk korban ke dalam rumah dan menyuruh korban untuk mandi. Saat melihat korban berjalan dalam keadaan lemas dan sempoyongan, pelaku tidak sabar dan mendorong korban di depan kamar mandi, hingga korban terjatuh dan kepala korban terbentur ubin lantai kamar mandi, ungkap Petit. Lalu, saat itu korban sempat dimandikan oleh pelaku dan setelah mandi korban disuruh duduk di ruang depan TV. Namun karena merasa lemas, korban mencoba untuk berbaring di tempat tersebut. Melihat kondisi korban seperti itu, pelaku tetap tidak memberinya makan dan hanya memberi minum kepada korban sambil memarahi korban. Berlanjut hingga sore hari setelah waktu sholat Asyar, korban dikatakan If semakin lemas. Lalu If meninggalkan korban di ruang TV untuk menyusui dan menidurkan anak kandungnya yang masih bayi. Setelah menidurkan anak kedua, pelaku keluar kamar dan melihat korban sudah susah bernafas. Lalu If mencoba memberikan bantuan pernafasan yaitu dengan cara meniup mulut dan menekan dada korban. Setelah diberi nafas buatan, pelaku mengatakan bahwa korban kembali bernafas dengan teratur. Namun selang beberapa menit kemudian, pelaku melihat korban kembali susah bernafas dengan ditandai oleh pernafasan yang tersengal-sengal. Selanjutnya ketika pelaku mendekati korban dan hendak membantunya untuk memberikan bantuan pernafasan kembali, pelaku mendapati korban sudah tidak bernafas lagi. Sesaat kemudian pelaku melakukan pengecekan pada jantung korban dan benar bahwa detak jantung korban telah berhenti. Setelah memastikan detak jantung korban berhenti dan korban juga tidak bergerak sama sekali, If mengalami kepanikan dengan berjalan keluar masuk area ruang TV dan halaman belakang rumah. Saat If menyeret korban ke halaman belakang rumah dekat kompor dan mencari plastik sampah. Lalu setelah mendapatkan palstik dan karung, If langsung membungkus tubuh korban dengan beberapa plastik dan kemudian memasukkan tubuh korban ke dalam karung yang sudah dipersiapkan, serta menyeret dan mendorong tubuh korban ke dalam celah antara dinding rumah pelaku dan tetangga sebelah, dinding rumah orang lain, ungkap Petit.